Yohanes merupakan murid kesayangan Yesus. Kedekatan Rasul Yohanes dengan Yesus digambarkan sebagai murid yang selalu berada dekat dengan Yesus, bersandar kepada Yesus. Kedekatan Rasul Yohanes dengan Yesus yang melihat secara langsung akan kehidupan Yesus tentunya membuat Rasul Yohanes dapat mencatat secara terperinci segala sesuatu tentang Yesus. Sebab Rasul Yohanes pasti sangat mengenal akan pribadi Yesus. Penulisan dalam Injil Yohanes syarat dengan berbagai tanda simbolis dan juga menggunakan majas gaya bahasa metafora, sehingga Injil Yohanes tidak dapat diartikan langsung secara harafiah. Injil Yohanes sangat menarik untuk digali secara mendalam, karena dalam Injil Yohanes banyak mengandung makna yang tersembunyi yang baru dapat dimengerti dengan pemahaman yang mendalam. Mari kita berdoa, Bapak Ibu sekalian. Segala pujian, syukur, hormat, dan kemuliaan, keagungan kami persembahkan kepadamu ya Bapa kami yang sangat baik. Kami kembali dapat belajar dari firman-Mu Injil Yohanes untuk malam yang keempat. Kami bersyukur 3 malam sebelumnya Tuhan sudah memberkati. Kami mohon lagi malam ini Tuhan secara kaya memberkati kami. Karena itu kuduskan semua yang ada di dalam Zoom, juga umat-Mu yang mendengar melalui live streaming. Berkati kami, pikiran kami, tubuh kami, seluruh keberadaan kami, segarkan, maksimalkan. Supaya tunduk kepada kehendak Tuhan, menerima penyataan firman Tuhan. Mohon berkat-Mu juga kepada semua alat yang kami gunakan dan juga sinyal. Kiranya kami semua boleh dilayani oleh Tuhan. Jika ada roh-roh jahat bermaksud mengganggu dan mencuri perhatian kami, kami sehati di dalam dan demi nama Yesus kami usir jauh-jauh. Bapa di sorga, perintahkan malaikat-malaikat bersama kami. Bungkus kami dengan darah Yesus. Dalam kasih-Mu kami berdoa. Amin. Baik, gimana Ibu Rati? Saya langsung masuk atau kita lanjutkan tanya jawab kemarin? Terserah Ibu ya. Saya akan bacakan dulu, ada 2 pertanyaan kemarin yang belum sempat dijawab karena waktunya sudah tidak memungkinkan. Saya akan bacakan pertanyaan yang pertama dari Ibu Tefang Yin. Mengenai Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus itu, satu-satunya Tuhan Yesus membangkitkan yang sudah meninggal. Apakah itu ada maksud dari Tuhan Yesus dalam melakukan hal itu? Terima kasih. Di dalam perjanjian baru, Petrus membangkitkan 1 orang, Paulus membangkitkan 1 orang. Kalau Petrus Dorcas, Paulus Ertikus, itu yang dengar khotbah, yang ngantuk, akhirnya jatuh, lalu mati, meninggal. Nah, Tuhan Yesus membangkitkan 3. Ada yang di tempat tidur, ada yang sedang dibawa ke kuburan, lalu ada yang sudah 4 hari dalam kuburan. Di perjanjian lama ada 2. Elia membangkitkan 1, Elisa membangkitkan 1. Sehingga saya melihat nabi dan rasul sejajar. Perjanjian lama 2, perjanjian baru 2. Elia, Elisa, Petrus, dan Dorcas. Tapi Tuhan Yesus membangkitkan bukan 1, bukan 2. Tapi Tuhan membangkitkan 3. Jadi saya kira maknanya sangat dalam, bahwa sebagaimana kita katakan Injil Yohanes sangat teologis, mau mengatakan dia bukan sekadar rasul atau nabi, tapi melampaui semua itu. Dan mengenai Yohanes kemarin, sengaja ditunda 2 hari supaya tibanya menjadi hari keempat. Kan gitu. Sekiranya tidak ditunda 2 hari, maka baru hari kedua meninggalnya. Tapi sebagaimana kita katakan kemarin dalam kepercayaan orang Yahudi, roh orang mati itu masih di situ. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga.
Tapi kalau sudah lewat 3 hari, itu sudah tidak ada hubungan lagi karena rohnya sudah meninggalkan dia. Kemungkinan kita berkomunikasi atau dia hidup kembali karena mati suri, itu tidak ada lagi. Nah, jadi saya kira ada juga maksudnya di situ, yaitu ketika benar-benar tidak ada pengharapan. Ketika kita percaya, itu kalimatnya kemarin, bukan Yohanes 11. Bukankah aku berkata kepadamu, jika kamu percaya, kamu akan melihat kemuliaan Allah. Jadi bukan jika kamu berhitung-hitung, akal-akalan, logika mengandalkan manusia. Tapi jika mengandalkan Allah. Begitu, Bu. Itu jawaban saya, Bu, ya. Ya. Baik, Pak. Untuk pertanyaan yang kedua, ini dari Ibu Diana Simanjuntak. Ibu Diana bertanya sekaligus menegaskan, ya Pak. Shalom Bapak Pendeta, apakah tanda-tanda mujizat yang terjadi dalam kitab Yohanes dapat disebut sebagai kekuatan semiotika atau tanda-tanda dalam meyakinkan dan menunjukkan kemuliaan Tuhan agar umatnya makin percaya? Karena kadangkala kita itu mendengar khotbah seperti cuma mendengar cerita atau sejarah saja. Dan malam ini saya merasakan makna dan tujuan tanda-tanda dan mujizat itu. Terima kasih Bapak Pendeta. Jadi memang kalau kita bahas tadi malam, Yohanes secara khusus memberi makna khusus mujizat. Bahkan istilah yang digunakan pun bukan mujizat, tapi tanda. Supaya kita bukan berhenti kepada mujizat, tapi kepada si pemberi mujizat. Itu yang kita baca tadi malam, Tuhan menegur. Kamu mencari aku bukan karena kamu telah mengenal tanda. Nah, ini dia tanda. Tetapi karena perutmu kenyang, jadi digerakkan oleh mujizat itu. Berarti akhirnya mujizat, tujuannya mujizat. Matanya itu fokus ke mujizat. Dan Tuhan berkata, jangan bekerja. Dalam bahasa asli itu perintahnya dalam bentuk negatif. Kalau Alkitab kita kan bekerjalah bukan untuk. Tapi kalau bahasa asli, jangan bekerja untuk makanan yang dapat binasa. Begitu dia. Jadi bukan bekerjalah bukan untuk. Itu bukan. Tapi jangan bekerja untuk. Begitu dia dalam bahasa aslinya. Jadi kita diminta supaya melalui mujizat itu kita makin mengenal Tuhan, makin mengasihi Tuhan, menyembah Tuhan. Karena apa? Itu hanya tanda atau semacam pintu yang kita bisa mengintip siapa pemberi mujizat. Maka setelah kita berhasil mengenal, mengasihi, mari kita layani, kita serahkan hidup masa depan kita. Soal mujizat-mujizat itu otomatis dia berkenan lakukan. Maka kita bahas tadi malam, mulai malam ini saya berkata, latihlah terus beriman dan merindukan mengalami mujizat. Saya memberitahu tadi malam kesaksian saya, di mana cukup lama saya negatif terhadap mujizat. Dan saya nggak suka lagu hanya satu yang mujizat itu nyata, yang tadi malam itu. Begitu jawaban saya, Bu. Ya, baik Pak. Pertanyaan-pertanyaan sudah dijawab semua yang kemarin. Jadi saya persilahkan Bapak untuk boleh silakan memberikan penguraiannya untuk pengajaran kita malam hari ini. Baik. Pak Mangapul. Jadi karena ini session terakhir Ibu Rati dan semua Bapak Ibu yang terhormat, maka saya bergumul apa yang mau saya sampaikan. Setelah saya gumuli, saya doakan. Yang sebelumnya saya berkata kita akan membahas tentang ego ilmi, ya, tentang siapa Yesus melalui pernyataan teologis aku adalah. Lalu saya berubah lagi kepada kita akan membahas tentang kristologi dalam Injil Yohanes. Tetapi kemudian saya pikir karena ini session terakhir, kita akan membahas tema-tema penting. Begitu ya, jadi saya berubah ya. Jadi beberapa tema teologis dari Injil Yohanes, ya, beberapa tema teologi penting dalam Injil Yohanes. Inilah bahasan kita. Jadi kalau malam pertama keunikan Injil Yohanes dibandingkan dengan sinoptik, kita melihat
kekhasan Injil Yohanes, lalu paralelnya Injil Yohanes, lalu kekhasan Injil Sinoptik yang tidak ada di Yohanes, lalu relasi Yohanes dan Sinoptik, yaitu sudah kita bahas. Lalu yang kedua kita bahas bahwa Injil Yohanes itu bersifat teologis. Lalu tadi malam kita bahas mujizat dalam Injil Yohanes yang bersifat unik sekali. Lalu malam ini kita bahas beberapa tema teologi. Begitu ya. Supaya kita bisa diskusi lebih panjang. Saya harap saya bisa cepat menyampaikan. Saya sudah menulis semua apa yang mau saya sampaikan supaya bisa menghemat waktu. Kita sangat bersyukur untuk Injil Yohanes. Injil yang ditulis sekitar 30 tahun setelah Injil Sinoptik memang sangat berbeda. Sangat kaya akan pemahaman teologis. Sangat kaya akan data-data lokasi Palestina, geografisnya. Sangat kaya soal kebudayaan dan hal-hal lainnya. Itu sebabnya sebagian ahli seperti Profesor James Dunn menjadikan Yohanes sebagai sumber terakhir dalam kisah hidup Yesus. Mengapa demikian? Karena dianggap itu Injil yang sudah dipoles oleh gereja mula-mula. Itu bisa kita lihat dalam bukunya Jesus Remembered. Ya, Jesus Remembered. Saya tunjukkan aja. Dalam buku Jesus Remembered. Nah, ini dia. Ya, Christianity in the Making. Jesus Remembered. Ini bukunya ini tebal nih. Ya. Oleh Profesor James Dunn. Ya. Inilah bukunya ini. Ya. Jadi ketika dia membahas tentang siapakah Yesus yang diingat, maka Yohanes itu dibahas sebagai sumber terakhir. Karena apa? Dianggap kok detail amat sih. Ini agak gimana gitu, nggak objektif lagi sebagai ya apa namanya murni siapa Yesus. Sudah ditambah-tambahin, begitulah kesannya dia. Namun demikian saya ya gereja masa kini seharusnya bersyukur atas Injil Yohanes. Mengapa? Karena pemahaman terhadap teologi Yohanes bukan sekadar diskusi teologi di ruang kuliah. Sekali lagi. Kita seharusnya bersyukur atas Injil Yohanes. Karena apa? Karena pemahaman terhadap teologi Injil Yohanes bukan sekadar diskusi teologi di ruang kuliah. Ya, seperti STUJK Bandung malam ini, ya. Namun misalnya kita repot-repot sibuk berteori namun hampa dalam praktek. Atau dengan perkataan lain, teori tanpa fakta. Teori tanpa kenyataan. Nah, untuk sebagian orang itu nggak suka dia. Teori lo. Wah, gitu dia. Negatif. Lu teori mulu lo, katanya. Nah, dalam kenyataannya, sejarah gereja menunjukkan bahwa Yesus yang sangat mulia, sebagaimana dicatat oleh Injil Yohanes, dan dimuliakan, dia adalah Yesus sejarah. Bukan Yesus di karang-karang. Dialah Yesusnya orang Yahudi. Ya, ada sekelompok orang Yahudi memilikinya. Gak bisa dilepaskan. Dan karena itu dia adalah Yahudi asli secara manusia. Dan karena dia Yesus sejarah, dia pernah disembah, dimuliakan oleh sekelompok umat di dalam gereja perdana. Gereja mula-mula. Nah, saya mau tunjukkan buku lain. Ya. Nah, ini adalah a marginal Jew. Ya. Dia adalah seorang Yahudi yang dipinggirkan. Ya.
Ditulis Rethinking the Historical Jesus, ya. Ya, seperti inilah kira-kira digambarkannya Yesus itu oleh seorang ahli, ya, John P. Mayer, ya, John P. Mayer. Dan ini ada beberapa volume di bukunya ini. Ya. Dan ada juga buku The Lord Jesus, Devotion in Early Christianity. Jadi Tuhan Yesus itu dikatakan ibadah yang diberikan kepadanya pada kekristenan mula-mula. Jadi ada itu. Inilah a marginal Jew tadi. Ya, ini sebenarnya bukan satu volume ini, tebalnya ini. Ketepatan yang saya punya saya tunjukkan ini volume 2 ini. Jadi begini tebalnya dia menulis tentang Yesus sejarah. Lalu Yesus sejarah ini pernah disembah, ditinggikan, dimuliakan oleh sekelompok manusia. Yaitu yang disebut Devotion to Jesus in Earliest History. Tebal sekali nih bukunya. Saya beli ini edisi pertama keluar. Ya, istilahnya masih panas sih percetakan dulu. Karena saya persis waktu itu ada di Cambridge tahun 2003. Ya, jadi kita bersyukur untuk Injil Yohanes, ya, karena melalui Injil ini kita melihat Yesus bukan di ruang kosong, ya, hadirnya. Meski demikian, kita harus ingat bahwa Injil yang sangat kuat makna teologia ini, yaitu Injil Yohanes, sering diungkapkan dengan simbol-simbol. Itu dia. Tidak seperti dalam sinoptik. Sebagai contoh, tadi malam kita membahas soal mujizat. Saya senang dari pertanyaannya, kelihatannya Bapak Ibu memahami, ya, cukup dalam memahami pembahasan kita tadi malam. Mudah-mudahan juga malam ini, ya. Saya memang itu kesulitan saya. Kalau terlalu dalam nggak dimengerti. Kalau terlalu dangkal nggak ada gunanya STUJK. Kan begitu. Jadi bergumul begitu. Jadi sebagai contoh tadi malam kita membahas soal mujizat, ya. Di dalam Injil sinoptik mujizat jelas ditulis sebagai mujizat, miracle, ya. Bahasa Inggris atau Yunani teratos. Dan itu langsung, itu mujizat, langsung orang memahami. Tetapi dalam Injil Yohanes tadi malam kita bahas, dia nggak sebut bukan miracle, bukan mujizat, teratos, tapi tanda. Itu kita baca tadi malam Yohanes 2. Inilah tanda pertama, bukan mujizat pertama. Dan Yohanes pasal 20 kita baca tadi malam, jadi itu kata tanda pertama dan terakhir. 20, 30, 31, inilah banyak tanda dilakukan Yesus. Demikian. Nah, ketika dia mengatakan itu tanda, orang kan bingung, ya. Kecuali dia memahami ini adalah sebuah Injil yang bermakna teologis, ya. Sama juga ketika kita membahas soal Yesus menyucikan bait Allah. Kalau kita baca di sinoptik itu susunannya di belakang. Ketika Yesus membersihkan bait Allah, itu di akhir pelayanan Yesus. Dan itu menjadi penyebab Yesus dimusuhi dan segera disalibkan oleh orang-orang Yahudi. Tetapi di Yohanes, kita lihat kok dia ada di awal. Yohanes pasal 2. Nah, kalau kita tidak memahami Injil Yohanes seperti yang Pak malam kita bahas, kita bisa bingung. Tetapi ketika kita memahaminya, baru kita oh iya nggak apa-apa. Karena memang Yohanes datang dengan pendekatan teologis, begitu. Jadi kalau misalnya dari STUJK disuruh menulis buku 4 kali pertemuan kita, bisa aja pendekatan Ibu Rati beda, pendekatan Pak Septo beda, pendekatan Pak Antoni beda, pendekatan Pak Herlan beda. Jadi nggak apa-apa, yang penting beda itu ada. Kalau digabung jadi banyak,
Kira-kira begitu. Ya, jadi dengan perkataan lain, kalau kita membaca Injil Yohanes, mujizat atau yang disebut tanda, itu tidak berakhir pada mujizatnya, tetapi harus sampai kepada si pembuat mujizat. Ya, sekali lagi, Yohanes menuntut kita jangan pernah hidup tujuannya mujizat. Bukan. Hiduplah tujuannya mengenal Yesus, mengasihi Yesus, dan memuliakan Yesus. Di balik mujizat ada sang pemberi mujizat. Jangan sampai kita ditegur seperti kita bahas tadi malam Yohanes 6. Setelah capek-capek mereka berkeliling mengejar Yesus di seberang danau. Setelah tiba, bukannya dikatakan duduklah dan seterusnya, sejenisnya. Tapi dikatakan, kalian cari aku kan karena kalian kenyang, perutmu kenyang. Maka dikatakan, janganlah bekerja untuk makanan binasa. Tapi bekerjalah untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Langsung diberi makna hidup ya. Nah karena itu, sekalipun mujizat tidak banyak dicatat dalam Injil Yohanes, hanya 7. Ya, itu telah diseleksi secara ketat dari banyak mujizat. Jadi para ahli mengatakan ada yang namanya kitab mujizat. Ya, jadi rupanya pada abad perdana ada namanya Semeia Book. Kitab-kitab tanda. Dan oleh Yohanes hanya dipilih 7. Diawali dengan merubah air menjadi anggur. Diakhiri dengan membangkitkan Lazarus dari maut. Itu semua supaya mengenal Yesus itu adalah Allah. Anak Allah sendiri. Dan beriman kepadanya maka diselamatkan. Begitu ya. Itu yang kita lihat. Nah menarik sekali mengamati Injil keempat ini, yaitu Yohanes sejak kalimat permulaan, Yohanes 1 ayat 1 telah jelas-jelas bernuansa teologis. Tidak bisa dihindari. Misalnya kita tahu Injil Yohanes sangat jelas mengajarkan pribadi Yesus. Yohanes 1 ayat 1 ayat 18. Ya, ayat 14 juga nanti diakhiri dengan Yohanes 20. Di mana pernyataan setegas ini tidak ditemukan dalam Injil Sinoptik. Ya. Dan kalau kita lihat Injil Yohanes, kita bisa memahami doktrin Allah Bapa Perjanjian Lama dengan jelas. Kedua, Allah Anak Yesus dengan jelas. Ketiga, Allah Roh Kudus dengan jelas. Keempat, Allah Tritunggal dengan jelas. Ya, sekali lagi. Kita akan disodorkan secara utuh, bukan parsial. Tentang doktrin Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh, lalu Allah Tritunggal. Nah, karena itu kita akan bahas 4 topik ini sekaligus. Nah, belakangan ini, dalam berapa bulan terakhir ini, saya tidak tahu Bapak Ibu menyadari tidak, muncul sekelompok orang yang menolak ajaran Allah Tritunggal. Dan mengajarkan bahwa Allah sebenarnya hanya satu pribadi. Ya, muncul ajaran itu. Kalau Bapak Ibu menganut itu, tinggalkan itu ya. Jadi Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, kata mereka adalah hanya satu pribadi. Jadi kata 3 itu mengatakan 3 kali menyatakan diri. 3 cara manifestasi. Ibarat Pak Harto sebagai presiden, Pak Harto sebagai suami Ibu Tin di rumah, atau Pak Harto sebagai pemain golf. 3 ini hanya 3 peran, orangnya sebenarnya sama. Nah, pengajaran seperti ini Bapak Ibu sudah dinyatakan bidat oleh bapak-bapak gereja. Sangat sayang, ya, ada doktor ya dari STT tertentu yang di Facebook saya tulis dan di channel YouTube saya dalam satu angkatan menghasilkan 12 doktor sekaligus. Lebih hebat dari UI itu. Ya. UI aja nggak begitu, Universitas Indonesia atau ITB mungkin ya. Satu angkatan langsung 12 doktor. Nah, STT ini mengajukan 12. Nah, salah satu lulusannya mengatakan
Ajaran Tritunggal itu ajaran paganisme, ajaran kafir. Kasihan. Ya, dan itu menjadi pejabat juga karena mereka baik yang diluluskan maupun yang meluluskan, dokter juga yang punya STT, sama-sama tidak menganut doktrin Tritunggal, karena itu keduanya sama-sama dikeluarkan dari gereja Bethel Indonesia, tapi kemudian menjadi hebat sendiri karena membuat sinode baru, memiliki STT dan memiliki banyak kelebihan lainnya. Dan karena itu, ya salah satu kegelisahan saya, kegalauan saya belakangan ini adalah dia sangat hebat, dia sangat kaya, dia sangat berpengaruh, banyak temannya pejabat. Nah, kalau banyak teman pejabat dimanfaatkan untuk pelayanan makin maksimal masuk ke desa-desa, puji Tuhan. Tapi kalau bukan itu, tapi akhirnya mempercepat lulusnya dokter, ya di luar negeri paling cepat 4 tahun, rata-rata 5-6 tahun, tapi ini bisa jadi 3 tahun, dan isinya menjadi abal-abal, menurut saya itu tidak boleh. Kalau saya jadi pemimpin pejabat pemerintah, akan langsung saya tutup STT seperti itu. Nah, bagi orang yang mengerti Injil Yohanes dengan baik, kiranya malam ini ada yang mengikuti kita punya pembahasan baik melalui live streaming, maka tidak mungkin memahami Allah Tritunggal seperti itu. Tidak mungkin. Karena apa? Perlahan tapi pasti kita diajarkan tentang pribadi-pribadi yang kita bahas tadi. Allah Bapa jelas, itu sudah jelas hadir di dalam perjanjian lama. Ya. Lalu kemudian kalau kita baca Injil Yohanes menjelaskan juga Yesus Kristus sebagai pribadi yang berbeda dengan Allah Bapa. Ya. Itu yang kita singgung pada beberapa malam yang lalu, bukan? Saya udah baca ini ya. Inilah Yohanes 1 ayat 1 dimulainya begini. Pada mulanya adalah firman, firman bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Nah, saya tulis dalam bahasa asli ditemukan penggunaan artikel the. Ya, jadi in the beginning was the word. Lalu kemudian di sini the word was with the God, dan the word was God. Dia firman itu adalah Allah. Tapi bukan the word was the God, bukan. Tapi the word was God. Ya. Apa bedanya? Oh iya, ada bedanya. Ya. Bagi orang memahami Yunani secara teologi itu penting. Ya. Jadi dengan adanya kata de, artikel de, the logos, ya, bersama-sama dengan de theos, maka jelas adanya perbedaan pribadi. Pribadi Bapa yang diperkenalkan di perjanjian lama berbeda dengan pribadi Logos yang hadir dalam Injil Yohanes. Namun meskipun berbeda, itu tidak dapat dipisahkan. Ya. Jadi kalau seorang pengkhotbah yang terkenal dan pemilik SCT mengatakan dia bisa terpisah bahkan bisa terlepas, nah, itu bukan ajaran Injil Yohanes. Nah, Yohanes 10 ayat 30 mengatakan aku dan Bapa adalah satu. I, kata Yesus, and the Father are. Nah, are ini mengatakan pribadi yang plural, jamak. Tapi one, ini dia. Lalu bagaimana dengan Roh Kudus? Nah, kalau kita tidak punya Injil Yohanes, kita bisa bingung. Khususnya ketika kita membaca di Kisah Rasul pasal 2, Roh Kudus turun di hari Pentakosta. Ya, barangkali orang bertanya, apa hubungannya dengan Allah Bapa dan Yesus? Memang ada hubungan, karena di Kisah Rasul 1
Ayat 4 dan 5 dikatakan tunggu. Jangan tinggalkan Yerusalem sampai kamu menantikan janji Bapa. Ya, yaitu Roh Kudus. Lalu di ayat 8 dikatakan kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Ya tapi nggak jelas kan hubungannya antara Yesus dengan Roh Kudus gimana. Nah tapi kalau kita baca Injil Yohanes itu sangat jelas. Injil Yohanes membuat jelas itu. Yohanes 20 ayat 21. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Jadi ini setelah Yesus bangkit ya. Sama seperti Bapa mengutus aku. Nah, jadi beda kan pribadinya. Bapa mengutus aku. Jadi beda. Demikian juga sekarang aku mengutus kamu kepada murid-murid. Pribadi lain daging, tapi bukan pribadi Allah ya. Dan saya sudah berkata demikian, ia menghembusi mereka yang berkata, terimalah Roh Kudus. Nah, berarti apa yang kita lihat di sini? Roh Kudus itu ya dengan Tuhan Yesus nggak bisa dipisahkan. Ya, ketika dihembusi begitu, mereka merasakan pribadi Roh itu. Jadi memang dalam terminologi ruah itu bisa berarti nafas, itu bisa berarti angin, itu bisa berarti Roh Kudus, ruah atau pneuma dalam bahasa Yunani. Nah, tapi di sini dia bukan angin, dia bukan nafas, tapi pribadi. Saya tulis, jadi Roh Kudus dan Yesus tidak dapat dipisahkan. Karena pada hari raya Pentakosta itu rasul-rasul jelas mengingat apa yang dilakukan Tuhan setelah kebangkitannya. Yaitu Roh Kudus itu didemonstrasikan. Jelas pribadi yang tidak bisa dipisahkan dari Yesus. Dengan demikian, ajaran Tritunggal yang terdiri dari 3 pribadi dapat dibedakan tapi tidak dapat dipisahkan. Sekali lagi, dapat dibedakan. Bapa bukan anak, anak bukan bapa. Anak bukan roh, roh bukan anak. Ya. Allah bukan Roh Kudus, Roh Kudus bukan Allah. Tapi Allah itu roh. Yohanes 4:24. Allah itu roh, kata Yesus. Ya, jadi bagaimana memahami ini? Ini yang bikin orang bingung, jadi kacau. Roh Kudus itu disebut juga roh Yesus. Disebut juga roh Bapa. Ya. Kalau Bapak Ibu bingung, ya memang begitulah. Kita S1, S2, S3 pun kadang-kadang bergumul. Tapi jangan gara-gara bingung lalu menyimpulkan sesuatu yang salah. Nah, bahwa Yesus itu dan Bapa dan Roh itu merupakan pribadi yang berbeda. Dan ditegaskan bahwa tidak bisa dipisahkan. I and the Father are one. Sekiranya nggak ada itu, kita akan berkata 3 pribadi, 3 Allah. Tritheisme. Seperti kata orang-orang yang menyerang, yang berkata tadi paganisme itu. Kafir katanya. Tapi karena Yesus sendiri mengatakan, satu, maka jangan diciptakan ajaran yang salah. Nah, 3 pribadi ini juga terlihat di sepanjang seluruh Injil Yohanes. Waktu baptisan, kelihatan itu. Roh Kudus, dia turun seperti merpati. Lalu Yesus yang dibaptis. Lalu terdengar suara dari sorga. Itu suara Bapa. Nah, paling jelas itu adalah di dalam khotbah perpisahan. Yohanes 14, Yohanes 15, dan Yohanes 16. Itu adalah khotbah perpisahan Tuhan Yesus. Yang kemudian nanti ditutup dengan doa Tuhan Yesus. Saya coba tunjukkan ayatnya ya. Nah, ini dia khotbah perpisahan. Yohanes pasal 14-16 itu merupakan satu khotbah utuh.
Saya bahas hanya Yohanes 16 saja. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku. Nah, aku adalah Yesus. Pergi kepada Dia adalah Bapa, oknum pertama. Aku oknum kedua. Yang telah mengutus aku. Dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana kau pergi? Namun benar aku katakan kepadamu, lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jika aku tidak pergi, maka, nah ini lihat. Penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Penghibur. Jadi aku, oknum kedua, Bapa, oknum pertama, penghibur, oknum ketiga. Lalu ayat 8, kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tidak percaya kepadaku. Nah, jadi Injil Yohanes dengan jelas mengajarkan doktrin Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, dan doktrin Tritunggal. Ya. Jadi 4 tema kita bahas sekaligus ya dari Injil Yohanes ini. Nah, siapakah Roh Kudus? Kalau mau kita lihat lebih jelas dalam Injil Yohanes ya, Tuhan Yesus membaptis umatnya dengan Roh Kudus. Yohanes 1:33. Lalu pekerjaan Roh Kudus adalah meninggikan Tuhan Yesus. Itu Yohanes 16:14. Jadi kalau Zakir Naik mengatakan bahwa yang dijanjikan Yesus itu bukan roh tapi nabi itu. Nah pertanyaannya apa benar? Karena yang diutus itu harus meninggikan Yesus. Itu Yohanes 16:14. Dikatakan roh itu akan memimpin umat untuk percaya meninggikan Yesus. Nah apakah pribadi yang digantikan Zakir Naik itu membawa orang kepada Yesus? Lalu Roh Kudus digambarkan sebagai pribadi Allah yang menguduskan dan mendiami orang percaya. Itu pasal 7 ayat 39. Lalu Roh Kudus mendiami orang percaya sampai selama-lamanya. Jadi bukan masuk sebentar, keluar sebentar. Itulah Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Ya. Itu mengenai Roh Kudus. Ya, lalu Roh Kudus memimpin orang percaya kepada seluruh kebenaran dan juga Roh Kudus memimpin ya, para penulis kitab suci untuk mengenal, memahami dan menghayati menulis kitab suci. Lalu yang kelima ya adalah doktrin keselamatan. Jadi tadi 4 mengenai Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh dan Allah Tritunggal. Yang kelima adalah keselamatan. Doktrin keselamatan sangat jelas dalam Injil Yohanes. Bahkan kalau kita baca Yohanes pasal 20, ayat yang ke-31, sebenarnya maksud tujuan itu adalah kristologi dan soteriologi. Maksud Injil ini dicatat. Ya. Boleh nggak ya seperti kemarin ya Ibu Rati membantu saya membacanya? Yohanes 20 ayat 30-31. Ya. Baik Pak. Yohanes 20 ayat 30-31. Kelihatan nggak di layar? Kelihatan Pak. Baik. Yohanes 20 ayat 30 dan 31. Memang masih banyak tanda yang lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Nah, jadi jelas sekali Injil Yohanes menegaskan kepada kita soteriologi Kristus dengan jelas dan juga keselamatan secara jelas, yaitu apa? Bahwa keselamatan dan hidup kekal itu tidak bisa dipisahkan dari Yesus. Percaya, dan percaya menurut Injil Yohanes bukan teori. Bukan ada konsep-konsep ajaran agama begitu, bukan. Tetapi satu sikap percaya menyerahkan diri. Jadi verb, ya, bukan adjektif, bukan noun, kata benda. Jadi kata pistuo, ya, mereka percaya atau saya percaya atau dia percaya, itu kata kerja. Sama dengan kita baca tadi malam Yohanes 2, inilah tanda pertama yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di Kana di Galilea. Dengan demikian menyatakan kemuliaannya dan murid-murid mempercayai. Begitu.
Yohanes 3:16, karena Allah begitu mengasihi dunia sehingga dia memberi anak tunggalnya supaya setiap orang percaya kepadanya. Itu dia. Jadi hidup kekal, keselamatan itu pasti, tidak ragu-ragu. Injil Yohanes tidak memberi kepada siapapun yang membaca. Entah dia Kristen lama atau Kristen baru atau bukan Kristen. Kalau betul-betul pikirannya terbuka, hatinya terbuka, begitu membaca, maka dia percaya dia masuk surga. Hidup kekal, dosa diampuni. Luar biasa ya. Lalu yang keenam, mujizat. Nah, soal mujizat sudah kita bahas tadi malam ya. Bahwa mujizat itu beda sekali dalam Injil Yohanes. Ya. Berbeda dalam hal jumlah, ya lebih sedikit. Berbeda dalam hal tanda-tanda yang menyertainya. Lebih plain, datar, tidak begitu wah. Lalu berbeda dalam hal istilah juga. Ya. Itu sudah kita bahas. Lalu yang ke-7, doktrin gereja, tema gereja. Nah, memang mari kita perhatikan, kata gereja, eklesia, tidak muncul dalam Injil Yohanes. Nah, ini yang membuat kita bisa menarik ini. Injil ini tidak menyebut kata gereja satu kali pun. Dan bahkan kita nanti bisa salah paham seolah-olah nggak perlu gereja. Karena apa? Misalnya kalau kita baca Yohanes 4, ada dialog antara perempuan Samaria dengan Tuhan Yesus. Perempuan Samaria, mohon maaf, pelacur itu yang suaminya sudah lewat 5, sekarang diambil suami orang 6. Nah, dengan bangga dia berkata, kami beribadah di atas gunung. Nenek moyang kami beribadah di atas gunung. Tapi kau berkata di Yerusalem. Nah, Tuhan mengatakan, percayalah perempuan bahwa saatnya akan datang kau beribadah bukan di atas gunung, juga bukan di Yerusalem. Allah itu roh. Barang siapa beribadah kepadanya harus beribadah dalam roh dan kebenaran. Nah, seolah-olah nggak perlu gereja. Nah, itulah sebabnya ada orang berkata, selain kata gereja tidak ada dalam Injil Yohanes, maka memang gereja juga nggak ada. Berarti nggak perlu gereja. Tapi I don't think so. Nah, Yohanes sangat kuat menekankan persekutuan. Itu sebabnya gambaran-gambaran umat Allah dimunculkan. Misalnya, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Itu dia. Ini adalah persekutuan. Relasi yang sangat hidup antara Tuhan dan umatnya. Sama seperti pohon tidak bisa dilepaskan dari ranting. Begitulah Tuhan Yesus tidak bisa dilepaskan dari umat. Atau kalau dibalik. Maka saudara, bapak dan ibu, jangan pernah jadi orang Kristen tapi nggak berelasi dengan Tuhan Yesus. Tiap hari harus itu. Mati itu kalau tidak. Nah, kalau bapak ibu berkata, tapi saya saat teduhnya nggak benar kok, bolong-bolong. Saya juga beribadah salah-salah aja. Saya ikut STUJK juga tergantung mood. Nah, kemungkinan besar bapak bukan orang Kristen, belum. Maafkan tuh. Karena Tuhan Yesus memberi relasi, gambaran yang hidup. Ya, Tuhan Yesus dan ranting-ranting. Atau gembala dan kawanan domba. Atau umat, people. Itu gambaran itu muncul. Dan kalau kita baca Yohanes pasal 17, itu jelas sekali itu. Saya tidak catat di sini, tetapi bolehlah saya minta Ibu Ratih baca Yohanes 17, ya. Itu doa Tuhan Yesus. Kita tadi sudah baca dari Yohanes 14, 15, 16. Sekarang kita baca Yohanes 17 bagian terakhir doa Tuhan Yesus. Kita lihat isi hati Tuhan terhadap umat. Ya, Ibu baca tolong perlahan saja Yohanes 17 ayat 24. Tolong Bu. Ya. Yohanes 17 ayat 24. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku
yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Iya, luar biasa kan? Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mau tahu apa sih di pikiran Yesus menjelang naik ke kayu salib? Ini adalah Yohanes 17 ini doa menjelang Yesus naik ke kayu salib itu. Kalau kita lihat Yohanes 18 di bawahnya, Yesus sudah ditangkap. Nah di pikirannya itu adalah orang percaya, gerejanya, Bapak dan Ibu, dan saya ini. Saya pernah membaca, menggali ini sambil saya meneteskan air mata. Ya Bapak, aku mau supaya dimanapun aku berada, sebentar lagi dia akan ke surga kan? Mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku. Agar apa? Nah terjemahan kita itu saya nggak suka itu, memandang. Memandang itu kan seperti kita memandang Danau Toba dari kejauhan, ya. Bukan memandang. Saya lebih tepat menerjemahkan supaya mereka melihat jelas. Atau supaya mereka mempelototi kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku. Ya. Sebab Engkau mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Jadi doa Yesus adalah supaya Bapak, Ibu yang malam ini hadir di Zoom ini atau di live streaming, agar Bapak Ibu bersama Yesus di dalam kekekalan. Ayat 26, kembali itu diulang. Boleh Ibu baca lagi 26? Yohanes 17 ayat 26. Dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang Engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Nah, luar biasa kan? Ini komunitas, bukan gereja, bukan? Bagaimana kita menjelaskan ini kalau bukan bicara soal gereja? Ya, jadi gambaran pokok anggur, gambaran gembala domba-domba, ya, gambaran mereka yang didoakan itu jelas mengatakan komunitas. Atau bahkan sebenarnya kalau kita baca Yohanes pasal 1, sudah langsung muncul tuh komunitas. Ketika 14, firman menjadi manusia. Sebenarnya firman menjadi daging. Dan diam di tengah-tengah kita. Dan kita telah menyaksikan kemuliaannya. Itu siapa itu? Gereja. Yohanes 1:14. Lalu Yohanes 17 tadi, dia berdoa. Supaya mereka berada bersama dengan aku atau kita di dalam kekekalan. Supaya mereka menikmati kemuliaanmu. Wow. Saya terharu baca ini Bapak Ibu. Karena saya masternya Yohanes, disertasinya Yohanes, saya sering menangis baca ayat-ayat ini. Loh Yesus, bukankah Yohanes 1:14 engkau sudah menyatakan kemuliaanmu kepada gerejamu? Buat apa lagi kau berdoa kemuliaan? Wow, ini yang dikatakan seorang scholar ahli, dia berkata, the earthly glory which has been revealed to the community still different with the future glory, with the heavenly glory which is being revealed to all the believers. Wow. Saya terharu Bapak Ibu itu. Padahal sepanjang hidup Yesus, Yesus sudah menyatakan kemuliaannya. Yohanes 1:14, kita telah melihat kemuliaannya. Yohanes 2, ketika Yesus merubah air menjadi anggur, dikatakan, ini tanda pertama yang dilakukan Yesus di kota Kana. Dengan demikian dia menyatakan kemuliaannya. Lalu kemudian apa? Dia berdoa lagi. Aku rindu Bapa, di mana aku berada. Mereka harus berada. Oh, saya mau nangis kalau dengar ini. Mau menaiki bukit Golgota, apa itu kayu salib itu. Bukit Golgota yang tanah kering berbatu-batu itu.
yang kalau kita baca atau kita tonton di film The Passion of the Christ, dia babak belur. Yang kalau kita tonton bagaimana ibunya Maria meremas batu-batu di atas Golgota, ketika tangan dipaku, kaki dipaku, dia nggak kuat itu, maka diremas itu batu itu, dipaku kencang di sana, diremas di sini kencang, sampai selesai perlahan-lahan dia lepas. Waktu saya melihat kehebatan Mel Gibson membuat film itu, saya berkata, wow, thank God for Mel Gibson. He makes very serious. He deals serious with the cross. Dia sangat serius membuat adegan penyalipan itu. I thank God for Mel Gibson. Karena itu saya berkata waktu itu, saya kasih Mel Gibson marga sagala. Tadi saya berkata di Singapura, Mel Gibson sagala, saya bilang ketawa-ketawa. Gereja apa itu, Presbyterian Bukit Batok atau Gereja Presbyterian Orchard. Karena saya kasih marga sagala. Kenapa Bapak kasih marga sagala? Saya bilang, well, saya ini sangat terkesan dengan dia. Nah, begitulah Yesus yang babak belur itu, aduh, yang di pikirannya bukan penderitaan yang akan dialami, bukan salib, bukan. Aduh, gimana ngomongnya? Saya jadi teringat tulisannya Pendeta Eka Dharma Putra. Yesus tentang Yesus. Itu renungan setiap malam minggu waktu itu, mungkin kita ingat itu di apa namanya, di koran Sinar Harapan. Jadi dia berkata, ditanya dia, Yesus, apa yang membuat engkau begitu melekat di kayu salib itu? Apa karena paku yang panjang dan besar itu? Maka Yesus sendiri menjawab, ya memang sih pakunya panjang, tajam. Wah, saya kesakitan karena saya pun manusia jasmani juga. Begitu dipukul itu, dirobek sepertinya seluruhnya. Dipukul lagi, kesakitan. Diganti satu lagi. Tapi bukan itu yang membuat saya melekat di kayu salib itu. Tapi cintaku kepadamu lah. Orang berkata cinta itu buta. Tapi saya akan berkata tidak. Cinta itu melek. Saya sedang hitung-hitungan. Kalau saya menghindari salib, menghindari cawan murka, itu jauh lebih baik buat aku. Tidak mengalami penderitaan. Tetapi itu artinya penderitaan bagi kalian semua. Bapak Ibu terbayang nggak? Kalau tidak ada salib, ingatlah. Mulai hari ini, besok dan seterusnya, kita sedang menuju murka yang akan datang. 1 Tesalonika 1 ayat 9. Karena murka itu masih ada. Itu yang dikatakan 1 Tesalonika 1 ayat 9. Boleh Ibu Rati baca lagi? 1 Tesalonika 1 ayat 9. 1 ayat 9. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami. Bagaimana kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar. Terus? Dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Nah, masih ada murka itu. Bu Rati, Bu Diana, Pendeta Enrico Marpaung, ini membuat saya gak rela tidak memberitakan Injil. Teman-teman berkata, Anda sudah lansia, masih aktif ya, masih kayak orang muda. Udah saatnya pensiun dong. Saya berkata ke perkantas, ya. Tapi kalau kalian nggak keberatan, izinkan saya terus di perkantas. Nggak usah punya gaji, nggak apa-apa. Pada saat kalian mulai kesulitan membayar gaji saya, nggak usah.
Sebenarnya gaji saya juga nggak banyak, Bapak Ibu. Ya, yang mengenal perkantas tahulah itu. Gaji pertama anak saya Bill yang insinyur, gaji pertama lebih besar dari gaji saya sekarang. Begitulah. Waktu dia fresh graduate. Makanya ketika saya kasih tahu itu mereka bilang, apa ya Pak? Lalu gimana kita bisa hidup? Saya berkata, ya itulah mujizat. Itu mujizat sayang. Kalian 5 orang, ya, Papa di luar negeri studi 2 tahun MTH, 6 tahun doktor. Tanpa kalian, gimana kalian survive, itu semua mujizat saya bilang. Ya jadi, ya memang baiknya sih istirahat lah ya. Tapi kalau ingat ayat ini, ada murka yang akan datang. Ingat itu Bapak Ibu. Begitu ayat ini menerobos ke saraf ibu yang paling dalam. Lihatlah ibu, lihatlah ayah, lihatlah anak, lihatlah uncle, lihatlah tetangga. Dan mereka akan mengalami murka yang akan datang. Relakah Anda? Kok saya yakin gak rela. Kita semua yang giat melayani memiliki persamaan. Apa itu? Yaitu ini, gak rela melihat orang lain mati tanpa Kristus. Saya terharu mengatakan kalimat ini. Saya jadi ingat ketika katanya Hudson Taylor tiba di satu negara apa di Cina atau di mana ya. Begitu dia tiba, dia berpapasan dengan orang meninggal. Langsung muncul di otaknya. Orang ini sudah pernah dengar Yesus belum ya? Sekiranya saya tidak terlambat tiba, dia akan dengar Yesus. Dan mungkin dia akan beroleh keselamatan. Wow. Ya, kita bersyukur sajalah. For the certainty of our salvation. Yesus memberikan Anda semua keselamatan. Dan Bapak Ibu, saya mohon. We are not talking about religion. Kita tidak bicara agama. Ya. Jangan pernah ribut soal agama mana lebih bagus. Semua kita pendosa besar. Ada lagu orang Batak yang saya sangat suka itu dari sekitar 800 sekian lagu Batak. Ini adalah himnya orang Batak ini. Ini himnya orang Batak ini. Ini ada berapa ini jumlahnya? Ini tebal nih. Ada satu yang paling saya suka. Ya, nanti saya sebut judulnya apa. Saya lihat dulu ada berapa ini. Nomor terakhir ini adalah nomor 863. Sangat di debata. Saya kira Ibu Diana ngerti ini. Ya, Ibu Diana Simanjuntak. Apa itu lagu yang saya suka itu? Pardosana godang doa. Aduh, terharu saya mengatakannya. Pardosana godang doa badia anggoho. Saituna roa doa lau. Saituna jahat do. Pardosana godang doa badia anggoho saituna roa do aulau saituna jahat do. Ya. Bapak Ibu, saya mengatakan ini memang benar kok pergumulan. Bapak Ibu pun melihat sekitar dan melihat diri sendiri.
Sekalipun jungkir balik ingin hidup suci. Tadi malam saya berkata, saya sangat rindu hidup suci. Sesuci mungkin. Karena apa? Saya tahu kalau saya bisa hidup suci, saya bisa menikmati lebih dan lebih lagi the intimacy dengan Allah. Wow. I wish that I could enjoy that. The fellowship with God. Dosa merintangi kita menikmati cahaya kemuliaan Allah. Makin kita mendekat cahaya, di sisi lain kegelapan kita tersingkir. Itulah Yohanes 1. Terang bercahaya dalam kegelapan, kegelapan tidak pernah menaklukkan atau memadamkan. Jadi kalau kita izinkan terang itu masuk dari hari ke hari, maka kegelapan sedalam-dalamnya akan diterobos dan disingkirkan. Saya berkata kapan itu? Kalau lawan daripada salah adalah benar, kalau lawan daripada baik adalah jahat, saya berkata lawan daripada terang bukan gelap. Karena apa? Gelap nggak pernah ada. Allah menciptakan terang, nggak pernah menciptakan gelap. Lalu apa itu gelap? Gelap itu adalah absennya terang. Tidak ada terang hadir. Sekiranya terang ada di dalam diri kita, gelap tersingkir. Sekiranya terang ada di dalam keluarga kita, kegelapan tersingkir. Sekiranya terang ada di dalam bisnis kita, apalagi kalau kita bos, maka perlahan-lahan kegelapan itu akan disingkirkan. Nah, kalau terang itu ada, maka kasih itu akan meluap. Gak mungkin kita tidak memberitakan Injil. Itu saya melihat persamaan di semua orang yang menikmati Tuhan. Saya senang akan mau mengakhiri bagian ini dengan cerita mertua saya. Sehari sebelum beliau meninggalkan dunia ini, beliau begitu rindu pergi ke Medan dari Siantar untuk memberitakan Injil Kristus. Itu dia. Begitu rindu memberitakannya. Saya beritakan. Saya senang. Dia meninggal dunia. Nah, begitulah ciri-ciri orang yang betul-betul murka itu masih akan datang. Tapi kita berkata, haleluya! Haleluya! Kita tidak ada murka. Kita ada keselamatan. Kita ada hidupan kekal. Karena Yesus sudah berdarah-darah untuk Bapa, untuk Ibu, untuk saya. Dan kita akan terus menceritakan keselamatan itu. Ya, gereja Tuhan harus memberitakannya. Dan saya mau mengakhiri dengan satu lagi tema, eskatologi. Ya, eskatologi. Ya. Apa itu eskatologi? Tentang hal-hal yang akan datang. Atau tentang akhir zaman. Dan itu memang Yohanes sangat kuat mengajarkan. Dalam Yohanes 5:25 tertulis, aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba. Sorry, ini ayat 4. And now is. Jadi sudah tiba itu terjemahan dari dan sekarang adalah. Bahwa orang-orang yang mati. Oh, ini benar ya, Yohanes 5 ya. Bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Allah. Dan mereka akan mendengarnya dan hidup. Puji Tuhan. Jadi eskatologi Yohanes itu adalah eskatologi yang sudah dialami. Jadi kapan kita beroleh keselamatan hidup kekal? Bukan nanti. Tetapi sekarang. Pada saat kita percaya. And now is. Kita bisa berkata sekarang ini. Puji Tuhan. Seperti lagunya Bapak Stephen Tong. Aku sedang berjalan dengan Tuhanku. Menuju surga mulia dan kekal. Jalan berpadu. Hati bersatu. Suka surga penuh di hatiku. Aku sedang berjalan dengan Tuhanku. Menuju surga mulia dan kekal. Amin. Itulah 8 hal yang kita bahas malam ini. Tentu banyak di Yohanes. Tapi 8 hal sudah saya bahas. Kiranya jadi berkat buat kita semua. Ya, mari kita berdoa dulu. Bapa di surga, terima kasih kami boleh kembali pada sesi terakhir
belajar Injil Yohanes ini membahas tema-tema sangat penting dari Injil Yohanes. Kiranya apa yang kami pelajari menjadi milik kami yang tetap dan mewarnai, merubah hidup kami malam ini dan malam-malam sesudah ini sampai kami kembali kepadamu. Kami akan diskusi, saling berbagi, mungkin juga ada yang bertanya. Kiranya Tuhan memimpin kami supaya pemahaman kami, keyakinan kami diperkaya. Demi nama Tuhan Yesus. Amin.